Ujian dan cobaan itu 14-15 jemaah, tidak jauh berbeda. Ayat 15 dan 14-nya ini berkaitan. Dan juga berkaitan dengan judul kita tadi. Semua yang kita miliki adalah sebagai ujian dan cobaan bagi kita semua hidup di atas dunia. Kaum muslimin berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ambil dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi pendapat seorang ulama besar di semasa beliau, yaitu beliau pernah berkata, wa qala Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Berkata seorang ulama besar yaitu Imam Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Apa kata beliau? A'da'u al-insani thalathatun. Yang menjadi musuh besar manusia, yang menjadi musuh berat manusia, yang menjadi tantangan yang paling utama bagi manusia ketika hidup di dunia, khususnya umat beragama Islam, kata beliau, salah satu. Itu 3 perkara, 3 macam yang akan menyerumuskan kita itu, yang akan menjebak kita itu, yang akan menyesatkan kita itu, yang akan menyeret kita kepada azab Allah itu, yang akan memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah juga, itu yang 3 perkara. Terus apa itu yang 3 perkara kata Imam Yahya? Kata beliau yang pertama, mali ad-dunyahu. Yang pertama musuh berat kita jemaah, kata Imam Yahya, adalah harta dunia. Paling pertama sekali, yang paling di atas sekali, musuh berat kita di atas dunia, kata beliau, adalah harta dunia. Karena harta banyak manusia yang sesat. Karena harta banyak manusia yang salah jalan. Karena harta banyak manusia yang kufur. Karena harta banyak manusia yang menjadi manusia munafik. Maka Imam Yahya ini berpendapat, kata beliau, menyampaikan musuh yang terdepan kita, lawan yang terdepan kita adalah harta dunia. Kaum muslimin yang berbahagia, bisa kita telusuri kenapa Imam Yahya mengatakan bahwa musuh terbesar kita harta. Sampai hari ini bisa kita pandang dan bisa kita telusuri dan bisa kita tengok di tempat yang jauh dari kita, walaupun di tempat yang dekat kita, walaupun tetangga kita, walaupun karib kerabat kita. Tidak sedikit sekarang ini perpecahan, perbelahan terjadi, permusuhan terjadi, persengketaan terjadi, pembunuhan terjadi, pembantaian terjadi. Ini salah satu penyebab besarnya adalah karena harta dunia. Begitu juga sebaliknya, masyarakat mengkhianati pemimpin gara-gara harta dunia. Keponakan mengkhianati mamanya gara-gara harta dunia. Sebaliknya, pemimpin mengkhianati rakyatnya, mengkhianati masyarakatnya, ini terutama gara-gara harta dunia, kemewahan dan kemegahan. Dan begitu juga pemimpin sampai ke bawahnya, mengkhianati yang dipimpinnya, mengkhianati lingkungannya. Ini salah satu penyebab besarnya karena harta dunia. Maka Imam Yahya tadi mengatakan musuh terdepan manusia sampai hari ini adalah karena harta dunia. Termasuk juga keluarga, kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah, seorang orang tua berani mengkhianati tanggung jawabnya kepada keluarganya di hadapan Allah. Ini adalah penyebab besarnya karena harta dunia. Apa dikatakan demikian? Keluarga adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum segala perbuatan kita dihisab oleh Allah, sebelum segala perilaku kita dihisab oleh Allah yang berhubungan binafsihi, perbuatan kita sendiri, dosa kita sendiri, amal kita sendiri, tingkah laku kita sendiri, sebelum itu diproses oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah. Yang pertama sekali dipertanyakan bagaimana tanggung jawab seorang orang tua kepada anaknya, bagaimana tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Ini yang pertama sekali
diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini selesai, mahkamah kita di depan Allah, perhitungan kita di depan Allah, tanggungjawab kita selesai di depan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, dan siksaan kebelakangannya dan proses setelah itu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan demikian jemaah? Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an tadi, anak, hartamu, istrimu akan menjadi musuh terbesar bagimu. Hati-hatilah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini apa maksudnya? Ya, memang secara mutlak kewajiban seorang ayah, seorang bapak, seorang suami untuk memenuhi segala kebutuhan hajatnya, kebutuhan secara lahiriahnya, secara batiniahnya, betul. Tetapi jangan lupakan bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita. Niat kita mencari nafkah untuk keluarga, anak dan istri